Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 10 yang bagian keduanya, yaitu kita akan membuat namanya file BLOC. Nah, BLOC di sini nanti kita akan buat 4 file ya. Ada registrasi, login, logout, dan produk. Untuk yang helper modul kemarin sudah dijelaskan di video bagian yang pertama ya, yang pertemuan 10 itu. Jadi kita langsung aja untuk yang BLOC-nya. Baik, ini kita sudah dalam tahap membuat file BLOC. Jadi BLOC itu nanti kita akan buat folder sendiri namanya BLOC, masih dengan di folder yang sama, yaitu folder library atau lib. Nah, di dalam folder ini nanti akan berisikan file-file yang berfungsi sebagai controller. Jadi baik itu untuk melakukan proses login, registrasi, kemudian logout, dan untuk proses produk gitu. Nah, yang pertama kita akan buat dulu folder BLOC-nya di dalam folder lib. Berarti kita klik kanan di lib-nya, new folder BLOC, enter. Terus file BLOC yang pertama kita akan buat adalah registrasi underscore block.dat atau registrasi underscore BLOC.dat di dalam folder BLOC tentunya. Berarti di sini saya tambahkan file namanya registrasi underscore bloc.dat. Untuk script seperti biasa saya hanya copy paste aja karena untuk mempersingkat waktu. Bentar. Ini saya simpan dulu, jangan lupa. Oke, fungsi registrasi underscore bloc.dat itu ya kita mengkonversikan ya. Jadi kita akan menyatukan nih dalam segi model registrasi .dat. Jadi file model ke dalam API-nya. Makanya di sini kita akan panggil atau import ya. Pertama helper untuk API-nya, kemudian helper API URL-nya, terus yang terakhir tentunya adalah registrasi .dat-nya, file modelnya. Berarti di dalam folder helper dan di dalam folder model. Nah, isinya adalah kelas registrasi blok. Nah, registrasi di sini ini berarti ya kurang lebih ini memanggil file model ya. Model yang ada di dalam folder model, kemudian registrasi .dat. Terus string API URL. Nah, ini adalah memanggil si file API underscore URL yang ada di dalam folder helper. Terus var variable body, nanti di dalam halaman registrasi di situ ada 3 field. Pertama ada nama, kedua email, dan ketiga adalah password. Berarti nanti yang akan dikonversikan ya 3 field ini. Konversikan nanti ke dalam API-nya. Terus nanti di sini kita akan buat variable respon dan JSON object. Fungsinya apa, Pak? Kalau respon ini berarti apa ya? Ibaratnya itu kita menunggu respon itu berhasil atau tidak. Nah, respon di sini dia berdasarkan yang ada di file API underscore URL di sini ya. Terus nah, untuk yang variabel si JSON object ini mengambil dari file si API.dat gitu. Nah, di API.dat kita buka nih. API.dat itu diregistrasikan kita menggunakan metode apa? Metode post, Pak. Ya berarti kurang lebihnya dia memanggil yang ada di post di sini. Postnya di sini dia sampai sini. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk si JSON objectnya. Nah, terus di sini ada return registrasi. Nah, ini adalah proses jika berhasil yang menyatakan nilai, ibaratnya gitu kan. Nah, ini adalah si file namanya registrasi underscore block. Fungsinya ya untuk mengkonversikan dengan apa? Dengan memanggil si API.dat dan API underscore URL. Nah, makanya file helper di sini itu sangat bergantung atau berhubungan dari file API.dat, kemudian API underscore URL.dat sampai si app exception. Makanya kita tadi sudah buat namanya file dependency atau bergantung dari file satu ke file yang berikutnya atau berhubungan lah gitu, berhubungan satu sama lain. Terus yang berikutnya kita akan buat namanya login BLOC. Berarti di sini kita buat login underscore BLOC.dat, enter. Di sini saya copy paste aja. Ini saya buat dulu ya untuk BLOC-nya aja ya semuanya. Tadi ada
lockout titik dart, kemudian produk titik dart. Ini lockout dulu. Oh, ini saya tambahkan BLOC nih, lupa. Ini rename aja underscore BLOC. Ini paste, jangan lupa simpan. Kemudian produknya, ini saya salah copy paste ya. Ini seharusnya untuk si produk ya, tapi malah saya pastenya si lockout. Ini saya cut, taruh di lockout. Oke, lockout saya simpan, produk saya simpan, ini simpan. Dah, ini sudah terkebuat semua ya. Ada login, lockout, sama produk. Nah, penjelasannya sih sebenarnya sama ya. Kalau tadi untuk registrasi ya, dia untuk memanggil file registrasi. Nah, ini pemanggilannya berdasarkan model di file registrasi .dart. Kemudian ini ada IP address sama IP URL. Kalau di login ya sama. Dia ini sama pemanggilannya. Ini untuk model si loginnya. Ya, terus isinya kalau di login kan ya hanya ada dua ya. Ada email sama ada password. Jadi hanya buat si dua aja, email dan password untuk body. Terus ini sama nih, scriptnya sama lah ya, kurang lebih gitu. Hanya beda apa nih? Hanya beda ini aja sih pemanggilan si kelas-kelasnya gitu kan. Login titik from JSON gitu. Ya. Kalau untuk lockout ya, lockout ini ya dia berdasarkan yang ada di yang user infonya gitu. Berarti kan ya ini, ya berarti kan emang bener dia satu sama lain bergantung atau berhubungan. Ini fungsi lockout ya untuk mengclearkan lah ya, mengclear yang sesuai dengan di file user info. Terus untuk yang produk di sini kemarin kita sudah buat produk ya. Dia ada 3 ya, ada untuk nge-create atau meng-add ya. Kemudian di sini ada untuk update. Terus yang terakhir itu untuk delete. Jadi ada metodenya tuh di dalam satu file ini ada 3. Ada add atau menambah baru, kemudian untuk update, mengedit data yang sudah ada, terus yang terakhir adalah untuk mendelete. Jadi di sini 3 metodenya itu dipanggil semua. Ini sama, kita ngimport si model untuk produk .dart, terus nama kelasnya produk blog ya. Terus ya sama lah ya. Ini pemanggilannya gitu, kurang lebih sama. Nah, di sini add produk ada fieldnya sama, ada kode, nama dan harga. Terus di update juga sama, kode, nama dan harga. Terus yang terakhir itu untuk delete. Nah, kalau delete itu nggak usah perlu ada kode, nama, harga. Dia hanya panggil satu aja, panggil untuk si ID. Karena otomatis kalau ID-nya ke delete, nanti si anak buahnya nih, si fieldnya, si kode, nama dan harga itu otomatis ke delete. Jadi seperti itu ya. Jadi ini jangan lupa kalian buat untuk file-file helper dan file untuk si BLOC-nya, karena nanti ini sangat-sangat dibutuhkan ketika nanti sudah merunning si project toko kita. Misalkan saya mau running halaman registrasi, berarti nanti file yang akan berfungsi ya pastinya si registrasi blog. Nah, registrasi blog di sini nanti akan dependensi dengan IP URL, IP Dart, IP exception dan si user info, karena sudah satu sama lain bergantungan atau berhubungan. Jadi fungsinya itu ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kita akan running nih si project toko kitanya, dia berhasil atau tidak ya. Baik, sampai sini untuk pertemuan 10 yang video bagian kedua untuk membuat file BLOC-nya yang terdiri dari registrasi, login, lockout dan si produk. Jika masih ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan WhatsApp grup dan WhatsApp pribadi saya. Terus jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang lain yang sedang belajar mata kuliah mobile programming ini, agar mempermudah untuk proses belajar dan mengajar mata kuliah ini. Baik, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.